Seorang karyawan perusahaan ekspor ikan di Makassar dibekuk polisi karena mencuri uang bosnya hingga 800 juta rupiah. Ironisnya, uang curian ini dihabiskan untuk judi online, membayar pinjaman online hingga menyewa wanita penghibur. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Malam selengkapnya untuk Anda. Tim Jatantras Polrestabes Makassar meringkus Zulkifli 27 tahun, pelaku pencurian uang ratusan juta rupiah milik bos tempatnya bekerja di perusahaan ekspor ikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk saat tertidur pulas di tempatnya bekerja sebagai buruh dekorasi tenda di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar. Ia beralih pekerjaan usai dipecat akibat kelakuannya yang kerap mengutil uang secara bertahap hingga mencapai 800 juta rupiah. Pelaku beraksi seorang diri dengan modus menawarkan mencuci mobil milik bosnya saat tiba di gudang penyortiran. Saking dipercaya, sang bos luput mengamankan tas yang berisi uang tersimpan di laci mobil. Setahun beraksi, pelaku kepergok hingga diminta untuk mengembalikan uang secara bertahap. Namun bukannya kapok, pelaku kembali berulah dengan gasak uang sebanyak 30 juta dari tempat yang sama. Pelaku pun dipecat hingga dilaporkan ke polisi. Ironisnya, pelaku menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dengan wanita penghibur, bermain judi online hingga membayar pinjaman online. Bayar utang. Bayar utang apa? Bayar rumah. Bayar rumah? Di pinjaman online. Berapa banyak uang yang kau ambil? 800. Hampir 800 juta? Peting di tas. Di tasnya? Iya. Pada saat apa? Pada saat cuci mobil. Pada saat cuci mobil? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mako Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 kurir narkoba yang membawa sabu sebanyak 76 kg. Para pelaku terancam hukuman mati. Sat Narkoba Polres Asahan menangkap 2 kurir narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan agar pelaku tidak melarikan diri. Amankan senjata. Ya udah. Amankan senjata. Dari mobil para pelaku, polisi temukan 3 tas yang berisikan total 76 kg sabu. Barang haram ini dibawa dari Malaysia dan masuk ke Asahan melalui jalur tikus perairan Asahan. Biar disaksikan ada paket. Sabu tersebut akan dibawa pelaku ke kota Palembang dengan upah 3 juta rupiah per kilogram. Pelaku kemudian diboyong ke Mapolres Asahan guna penyelidikan lebih lanjut. Seluruh barang bukti disita polisi dan akan dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap. Sementara kedua pelaku terancam hukuman seumur hidup atau mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban pembegalan saat akan berangkat bekerja. Kepala korban dibacok senjata tajam dan sepeda motor dibawa kabur. Dalam rekaman CCTV, aksi begal yang berjumlah 12 orang merebut motor di salah satu warung bakso di Jalan Kapten Rahmat Budin, Gang Jagung, Kota Medan. Para pelaku tak hanya membawa kabur motor, namun menganiaya kepala korban menggunakan senjata tajam. Korban dianiaya 2 kali hingga dilarikan ke klinik. Korban awalnya akan pergi bekerja pukul 11 malam, mengira sekelompok pemuda dengan 4 sepeda motor di depannya hanya remaja yang baru pulang main futsal. Korban mencoba mendalui, lalu dibuntuti para pelaku. Orang itu. Gak lama sampai Indomaret sini, mereka langsung mepet, ngambil kunci saya. Karena komplotan orang itu, megang kuli saya. Ada berapa orang itu? Sekitar ada 12 orang, Kak, ya. Korban melaporkan aksi pembegalan ke Polsek Medan Labuan, berharap polisi dapat menangkap para pelaku dan sepeda motor yang dicuri dapat kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Kita beralih ke Bekasi, pemirsa. Seorang nasabah bank dirampok usai mengambil uang ratusan juta rupiah. 5 pelaku yang mengendarai 3 motor mengadang dan menganiaya korban dengan senjata tajam. CCTV milik sebuah perumahan dan toko merekam kawanan perampok bersenjata tajam yang menghadang sepeda motor seorang nasabah bank di Jalan Raya Nonon Sotani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 4 orang datang dari arah Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Ganda Agung berbekal senjata tajam. Meski kondisi jalan ramai, para pelaku tetap nekat membacok korban yang mempertahankan uang 450 juta rupiah yang baru diambil dari bank. Para pelaku panik lantaran diteriaki warga dan dikejar petugas keamanan perumahan hingga kabur tanpa membawa hasil ke arah Gabus, Kabupaten Bekasi. Mungkin kalau yang 2 motor itu cuma mantau doang kayaknya. Kalau yang bawa sajam berapa orang bang? Ya, yang kalau bawa sajam 2 yang eksekusi tuh. Ke depan Kota Nusantara. Celurit semua bang? Apa? Celurit semua? Golok pak. Bang, itu tasnya udah sempat dibacok sama dia? Nah, tas itu udah sempat putus satu ininya. Korban yang mengalami luka bacokan di bagian punggung dan tangan sebelah kiri langsung dilarikan warga setempat ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pasca kejadian, petugas Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran petugas gabungan dari Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, A-News melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai penertiban pedagang di Pasar Cianjur, Jawa Barat. Para pedagang yang menolak ditertibkan melawan petugas. Aksi saling dorong terjadi antara puluhan pedagang pasar dengan petugas Pol PP area Bomero City, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi. Aksi ini dipicu lantaran puluhan pedagang tetap bertahan berjualan di lokasi, meskipun sudah diperingatkan tentang larangan oleh pemerintah. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Cianjur sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga. Dan akhirnya petugas menindak tegas para pedagang pasar yang masih membandel. Penertiban akhirnya berhasil dilakukan dengan kondusif. Kemudian juga hari ini puncaknya membereskan sisa-sisa dari para pedagang yang tetap kekeh ingin bertahan di sini. Ya, sekemampuan kita tertibkan, dan alhamdulillah kita barusan kontrol semua dari atas bawah steril, tidak ada pedagang. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan, doanya. Sementara, untuk menjaga tidak kembalinya para pedagang ke lokasi tersebut, petugas akan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, A-News melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo CS menggelar deklarasi perlawanan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Para tersangka ini menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi belum juga usai. Setelah berlarut-larut, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 8 orang tersangka, salah satunya Roy Suryo. Mantan Menpora itu dituding telah mengedit dan menyebarkan ijazah palsu Jokowi. Menurut Roy, yang ia lakukan justru melakukan penelitian ilmiah, bukan memanipulasi data. Sebagai bentuk perlawanan terhadap penetapannya sebagai tersangka, Roy Suryo CS menggelar deklarasi di Gedung Juang, Jakarta Pusat. Menurut Roy, ada ketidakadilan pada penegakan hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya. Meski begitu, dengan tegas Roy mengaku siap menjalani proses hukum. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Selain Roy Suryo, ada 7 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Rismon Sianipar dan Dr. Tifauziah Tiasuma. Penetapan ke-8 tersangka berdasarkan laporan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan A-News melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo
Roy Suryo pada Kamis mendatang. Selain Roy Suryo, sejumlah tersangka termasuk Dr. Tifa juga turut diperiksa. Roy Suryo akan diperiksa perdana sebagai tersangka. Surat pemanggilan sebagai tersangka telah dikirim terjadwal pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Sebelumnya, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dari 8 tersangka, polisi membagi menjadi 2 klaster. 5 orang berada di klaster pertama, sementara 3 orang berada di klaster 2. Roy Suryo berada di klaster 2. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD menilai para tersangka atau Roy Suryo CS ini tidak bisa diadili sebelum keaslian ijazah Jokowi diputuskan lewat pengadilan. Menurut Mahfud, polisi tidak berwenang menentukan keaslian ijazah. Itu sekarang jadi tersangka, kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain, misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa. Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu, ada 2. 1, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Sementara itu, sidang sengketa informasi pengamat kebijakan publik Bonatua Skiralahi dengan Arsip Nasional terkait ijazah Jokowi kembali digelar. Dalam persidangan, Kabak Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Andi Bagus yang menjadi saksi mengakui tidak memberikan salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang terlegalisir kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. KPU menilai ijazah memang bukan termasuk dokumen yang diserahkan KPU kepada ANRI. Dalam persidangan sebelumnya, ANRI mengaku mendapatkan 17 dokumen dari KPU namun tidak ada salinan ijazah calon presiden. Memang tidak disebutkan berkaitan 12 ya. BB1 sampai BB12 seperti. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi telah menetapkan salah satu siswa yang jadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai tersangka. Polisi menyebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Bosnya kenapa tuh? Sumpah. Udah mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi menetapkan 1 tersangka dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tersangka merupakan anak di bawah umur dan disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas dari ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki
kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Satprimo Polda Metro Jaya Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat salat Jumat, sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca dan berhasil dijinakan petugas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu keluarga korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menyampaikan tuntutan agar kasus ledakan ini diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Sementara itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi soal isu dugaan bullying terkait insiden ledakan SMA Negeri 72. Hal itu dinilai sebagai alarm darurat bagi dunia pendidikan. Salah satu korban yang saat ini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, menyampaikan kepada orang tuanya agar pihak kepolisian mengusut tuntas secara transparan dan memberikan keadilan bagi para korban terkait peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72. Selain 13 korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 17 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan 1 orang di Rumah Sakit Pertamina Jaya dan 1 orang di Rumah Sakit Polri. Akibat insiden ini, pihak keluarga korban menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah. Jadi saya minta pertanggungjawaban pertama sekali pihak sekolah. Dan kedua, anak saya ini segera minta diusut tuntas pelakunya supaya cepat ditangkap. Kemarin dia sempat nulis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi soal isu dugaan bullying terkait insiden ledakan di SMA Negeri 72. Hal ini dinilai sebagai alarm darurat bagi dunia pendidikan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan perundungan di sekolah. Baik itu bisa menjadi sarana agar anak-anak ini merasa at home di sekolah dan keberadaannya diterima, apapun keadaan fisiknya, apapun keadaan ekonominya, dan mungkin juga capaian akademiknya. Nah, mereka yang selama ini menjadi korban perundungan itu kan yang powerless, ya, yang secara power dianggap lebih lemah dari yang lain. Nah, kalau kita mengembangkan sikap yang lebih humanis, maka kita bisa membangun budaya saling menerima di antara semua insan pendidikan. Selain itu, Abdul Mukti juga menegaskan pentingnya peran guru yang tidak hanya sebatas pengajaran akademik, melainkan juga menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan balita berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial, untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA.
Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pelaku penculik balita di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk di 3 lokasi berbeda. Para pelaku terhubung melalui grup di media sosial. Para penculik balita perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk di sejumlah lokasi berbeda. Pelaku pertama, Sri Yuliana, ditangkap di Makassar pada 4 November 2025. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Berapa kau jualkan? Usai membekuk Sri, polisi bergerak ke Sukoharjo, Jawa Tengah dan menangkap Nadia Hutri pada 6 November 2025. Makassar, saya dari Makassar. Dari Sukoharjo, polisi bergerak ke Jambi dan menangkap pelaku ketiga dan keempat, Meriana dan Adit Saputra. Para pelaku beraksi dengan menerapkan sejumlah modus. Jangan di tangan-tangan kami, Bang. Pelaku penculikan mengaku korban merupakan anaknya dan menawarkan adopsi secara ilegal karena kebutuhan ekonomi. Kemudian pelaku menawarkan anak korban penculikan melalui akun media sosial TikTok, Facebook, hingga WhatsApp. Setelah mendapatkan penawaran, korban dari Makassar dibawa ke Jakarta sebelum akhirnya mendarat di Jambi. Korban dijual secara berantai. Pelaku penculikan menjual korban seharga 3 juta rupiah, kemudian dijual lagi seharga 15 juta rupiah ke pasangan suami istri, dan terakhir dijual ke wilayah suku anak dalam Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap korban sindikat penculikan dan penjualan bayi lintas provinsi sudah berjumlah 9 bayi dan 1 anak-anak. Nah, jadi cara berhubungannya di sosmed. Sebenarnya ada beberapa grup di Facebook yang khusus membahas tentang seperti ini. Jadi bahasanya adopsi. Oh, gitu. Nah, ada grupnya di sana, dan di sana juga kadang-kadang ada orang yang mencari anak, apakah mungkin buat orang lain atau buat diri sendiri. Kini polisi tengah menelusuri admin grup media sosial Facebook tempat para pelaku penculikan saling terhubung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mendikdasmen Abdul Mukti membuka konferensi internasional literasi keagamaan lintas budaya yang diikuti peserta dari 20 negara. Konferensi ini digelar untuk membangun generasi Indonesia yang lebih terbuka, toleran, dan siap hidup rukun di tengah keberagaman. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia bersama Institut Leibena menggelar International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy atau Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya. Acara dihadiri lebih dari 200 peserta dari 20 negara. Konferensi yang digelar selama 2 hari ini menekankan peran pendidikan untuk membangun sikap saling percaya di tengah masyarakat multi-agama dan multikultural. Melibatkan 50 narasumber nasional dan internasional, konferensi ini juga diikuti 4.500 peserta lintas negara secara daring. Ini sebuah konferensi yang sangat penting yang juga menjadi bagian dari arus dan gerakan baru yang coba kita lakukan sebagai upaya untuk mendorong kehidupan beragama yang lebih toleran, kehidupan beragama yang lebih terbuka, dan kita membangun social trust di dalam masyarakat yang multi agama dan multi budaya.
Dan mengapa kemudian kami bersama-sama melaksanakan International Conference ini, karena sebetulnya kami juga melihat seperti tadi disampaikan dalam ceramah kunci Pak Menteri, bahwa Indonesia itu memiliki begitu banyak pengalaman dalam bagaimana menata masyarakat yang begitu majemuk dari latar belakang etnis, budaya, agama, dan kita memiliki begitu pengalaman yang amat berharga, dan itu sesuatu yang harus kita hargai dan kita gali dan kembangkan dan juga bahkan bagikan kepada berbagai negara yang lain. Konferensi internasional ini diharapkan menjadi momen penting dalam membangun generasi Indonesia yang lebih terbuka, toleran, dan siap hidup rukun di tengah keberagaman. Dari Jakarta, Dias Triawan, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Sydney, Australia memulai rangkaian kunjungan kenegaraan. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh kemitraan strategis Indonesia dan Australia. Pesawat Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden Republik Indonesia beserta rombongan mendarat di Bandara Udara Sydney Kingsford Smith sekitar pukul 22 waktu setempat. Prabowo disambut secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan rombongan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Laksamana Pertama Yusliandi Ginting. Lawatan Prabowo ke Australia ini merupakan kunjungan balasan bagi Perdana Menteri Anthony Albanese yang berkunjung ke Indonesia pada Mei lalu. Cari barang bukti kasus dugaan suap Bupati Ponorogo, KPK kembali menggeledah 3 tempat di Ponorogo, Jawa Timur. Setelah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo, KPK kembali bertandang ke Ponorogo untuk melakukan penggeledahan. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi barang bukti yang dibutuhkan KPK. 20 orang tim KPK menggeledah beberapa tempat seperti rumah dinas Bupati, ruang kerja Bupati, dan ruang sekretaris daerah. Untuk mengamankan lokasi penggeledahan, petugas Polres Ponorogo turut dilibatkan. Sebelumnya, KPK menetapkan 4 tersangka, yaitu Bupati Ponorogo Sugiri Sanjoko dan Sekda Agus Pramono sebagai penerima suap. Termasuk Dirut RSUD Yunus Mahatma sebagai pemberi suap dan Sucipto, kontraktor pemberi uang kepada Dirut RSUD. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. KPK menaksir kerugian negara mencapai 151 miliar rupiah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia akan segera kirim tim ke Cina untuk membahas skema penyelesaian utang proyek kereta cepat WUS. Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan keinginannya untuk dilibatkan dalam negosiasi pemerintah Indonesia dengan pihak Cina terkait hutang WUS. Hal itu agar nantinya Purbaya dapat mengetahui secara detail mekanisme pembayaran skema utang proyek WUS. Namun dia tidak menjelaskan kapan dirinya dan tim akan berangkat ke Cina. Menurut Purbaya, pemerintah juga masih membahas secara detail restrukturisasi utang kereta cepat WUS. Itu masih didiskusikan detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis besarnya. Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi kan untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Saya minta tadi kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti. Pemirsa, sebelumnya KPK tengah menyelidiki perkara dugaan pembebasan lahan kereta cepat WUS. Diduga ada tanah milik negara yang dijual kembali ke negara. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam materi penyelidikan ada indikasi
penggelembungan harga tanah jauh di atas nilai wajar sehingga negara mengalami kerugian yang signifikan. Asep menyatakan tanah milik negara yang dipakai untuk proyek pemerintah seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan tersebut. Namun KPK tidak merinci lahan mana saja yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, terkait yang mana pembahasan lahannya, apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini kan semua kan KCP tiap sampai Bandung, ataukah yang di Bandung itu bukan di Tegaluar, apakah ini Tegaluar itu udah nyampe ke arah Silo ini, apakah yang di sana? Jadi kita sama-sama tunggu ya, tapi artinya. Pemirsa, gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak seluruhnya mendapatkan sambutan baik. Salah satunya terkait dana daerah yang mengendap. Sejumlah kepala daerah membantah. Bahkan Mendagri Tito Karnavian menyebut Menteri Purbaya salah baca data. Bak Big Book setelah dilantik jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa terus bergerak mengatur duit negara. Tak segan, ia bahkan menyenggol pemerintah daerah. Menurutnya, hingga akhir September 2025, dana APBD mengendap hingga 234 triliun rupiah. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Dari 15 daerah, Jakarta ada di urutan pertama. Uang di dompet Pemprov Jakarta menumpuk hingga 14,68 triliun rupiah. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakuinya. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Lain lagi dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu tidak terima disebut memarkir dana daerah hingga 4,17 triliun rupiah. Data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Setali tiga uang dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, ia mengaku tidak menyimpan triliunan dana APBD. RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Dan nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa. Tak gentar, Purbaya yakin datanya benar. Menurutnya, data itu ia peroleh dari Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Membela bawahannya, Mendagri Tito Karnavian turun tangan. Menurut Tito, data yang dibaca Purbaya berbeda dengan data yang dicatat Kemendagri. Hasilnya adalah itu adalah data 31 Agustus 2033. Sedangkan data yang di kita itu adalah data Oktober. Ya. Nah, antara Agustus 31 sampai Oktober itu kan ada lebih kurang 6 minggu ya. 6 minggu. Uang di daerah itu tidak statis. Adu argumen kian panas, Bank Indonesia memberikan pernyataan. Menurut Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Prakoso, data APBD yang dibaca Purbaya berdasarkan laporan terakhir dari bank pelapor yaitu Agustus 2025. Silang pendapat tentang isi dompet negara memantik kebingungan warga. Jika pengelola keuangan tidak satu suara, bagaimana rakyat bisa percaya uang mereka dikelola dengan benar dan transparan? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menkyu Purbaya menegaskan Bank Indonesia jadi penanggung jawab utama redenominasi. Penerapan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang ini tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Sedangkan cuplikan tayang berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pihaknya bukanlah pengusul RUU redenominasi yang ditargetkan rampung 1 tahun ke depan. Purbaya menegaskan kebijakan redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Kebijakan tersebut akan diterapkan sesuai kebutuhan dan pada waktu yang tepat. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, sehingga sekarang tahun depan. Tahun depan? Enggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral kan, bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Kebijakan redenominasi rencananya akan mengubah nilai nominal seperti dari Rp1.000 menjadi Rp1 tanpa mengurangi daya beli masyarakat.